Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan terbangun sekali, 2 kali, bahkan terkadang 3 kali dalam semalam hanya untuk buang air kecil, ini mungkin pesan terpenting yang akan Anda dengar hari ini. Karena bagaimana jika saya katakan bahwa alasan sebenarnya Anda terus-terusan terbangun bukanlah kandung kemih Anda, bukan usia Anda, dan bukan prostat Anda yang membesar. Satu, ini adalah sebuah kebiasaan pribadi yang telah Anda lakukan selama puluhan tahun. Dan secara diam-diam membentuk kembali tidur Anda, energi Anda, dan tubuh Anda tanpa Anda sadari. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi bersertifikat dengan pengalaman lebih dari 30 tahun merawat pria berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya. Saya telah membantu ribuan pria seperti Anda untuk merebut kembali malam dan martabat mereka dengan mengungkap satu kebenaran tersembunyi tentang rutinitas mereka yang paling pribadi. Anda lihat, sebagian besar pria tidak pernah diberitahu hal ini. Ada satu kebiasaan masturbasi umum yang secara diam-diam menyebabkan peradangan pada prostat, membingungkan kandung kemih, dan mengganggu sinyal saraf yang memungkinkan Anda tidur nyenyak sepanjang malam. 2. Ini bukan tentang seberapa sering Anda melakukannya. Ini tentang bagaimana Anda melakukannya, serta posisi dan tekanan yang Anda berikan pada sistem yang mengontrol aliran Anda. Tapi inilah kabar baiknya, ketika Anda memperbaiki satu kebiasaan ini, banyak pria dapat tidur nyenyak lagi sepanjang malam. Tidak ada lagi lari terburu-buru ke kamar mandi pada jam 2 pagi, tidak ada lagi gelisah di dalam kegelapan. Dan dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus diubah, dan bagaimana merasa kuat, beristirahat, dan memegang kendali mulai malam ini. Sebelum kita membahas lebih dalam, jika topik ini sudah terasa relevan bagi Anda, luangkan waktu untuk berlangganan dan nyalakan notifikasi. Setiap minggu saya membagikan nasihat kesehatan yang praktis dan masuk akal yang dirancang khusus untuk pria di atas 60 tahun, terutama hal-hal yang tidak dibicarakan oleh sebagian besar dokter. Dan jika video ini beresonansi dengan Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya bisa melayani Anda dengan lebih baik di lain waktu. Jadi mari kita mulai dari tempat semuanya berawal, jauh di dalam tubuh Anda dengan koneksi yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan pria. Kandung kemih, prostat, dan saraf panggul Anda membentuk sebuah sistem rumit yang tidak hanya mengontrol cara Anda buang air kecil, tetapi juga kapan dan mengapa. 2, 3. Dan ketika salah satu bagian dari sistem itu teriritasi meskipun sedikit, semuanya menjadi tidak seimbang. Kenyataannya, cara Anda merangsang diri sendiri mungkin memberikan tekanan yang cukup pada prostat Anda untuk memicu reaksi berantai setiap malam. Dan itu terjadi secara diam-diam, perlahan, hingga tiba-tiba Anda mendapati diri Anda terbangun dalam kegelapan bertanya-tanya apa yang salah. 1. Koneksi prostat panggul kandung kemih. Saya masih ingat seorang pasien bernama Harold. Dia berusia 74 tahun, ayah yang bangga dari 3 anak, seorang pensiunan mekanik dengan tangan yang kasar karena bekerja seumur hidup. Dia datang ke kantor saya dengan keluhan sederhana, "Dok, saya lelah sekali. Saya bangun 3 kali semalam untuk buang air kecil dan saya tidak ingat kapan terakhir kali saya tidur nyenyak." Dia sudah mencoba mengurangi cairan, menggunakan kamar mandi sebelum tidur, bahkan obat resep, tetapi tidak ada yang berubah. Dia lelah dan bingung. Saya menanyakan sesuatu yang tidak pernah didengar kebanyakan pria dari dokter mereka. Ceritakan tentang rutinitas pribadi Anda yang tidak pernah Anda bicarakan. Dia ragu-ragu, lalu dia memberitahu saya bahwa dia sering masturbasi sambil duduk, biasanya larut malam dalam posisi membungkuk. Dia telah melakukannya seperti itu selama puluhan tahun, dan saat itulah semuanya menjadi jelas. Anda lihat, prostat Anda terletak tepat di bawah kandung kemih dan membungkus uretra dengan lembut. 3. Ukurannya kecil, sekitar sebesar kacang kenari, tetapi memainkan peran besar dalam cara tubuh Anda mengontrol aliran urin. Seiring bertambahnya usia, prostat Anda menjadi lebih sensitif, tidak selalu berpenyakit.
hanya lebih reaktif terhadap tekanan, posisi, dan peradangan. Sekarang bayangkan duduk untuk waktu yang lama, terutama di toilet. Panggul Anda melengkung, perut Anda kencang, dan dasar panggul Anda kelompok otot yang menopang kandung kemih dan prostat tertekan. Ketika Anda merangsang diri sendiri dalam posisi itu, terutama dengan ketegangan atau kekuatan, tanpa sadar Anda menekan seluruh sistem itu, dan tubuh merespons. Bahkan sejumlah kecil tekanan yang diulang dari waktu ke waktu dapat menyebabkan peradangan mikro pada prostat. Peradangan itu pada gilirannya mengiritasi kandung kemih dan membingungkan sinyal internal Anda. Anda mungkin bahkan tidak memiliki banyak urin di dalam, tetapi saraf di sekitar kandung kemih Anda berteriak ke otak Anda, bangun pergi sekarang. Dan begitulah, pada jam 2 pagi, Harold dan pria-pria seperti dia terbangun untuk ke kamar mandi yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ini bukanlah kegagalan tubuh, ini adalah kesalahpahaman tentang bagaimana tubuh Anda sekarang bekerja. Ketika Anda muda, Anda bisa melakukan apa saja. Tetapi setelah usia 60, tubuh Anda meminta sesuatu yang berbeda, kesadaran, kesabaran, dan penyelarasan yang lebih baik. Dan bagian yang mengejutkan bukan hanya apa yang terjadi di dalam diri Anda, tetapi juga di mana Anda melakukannya. Karena kebiasaan berikutnya adalah salah satu yang hampir setiap pria anggap tidak berbahaya, tetapi sebenarnya salah satu yang paling merusak dari semuanya. R. Satu kebiasaan yang membuat Anda tetap terjaga. Ada sesuatu tentang kamar mandi yang terasa aman. Pintunya terkunci, suasananya tenang, tempatnya pribadi. Bagi banyak pria, terutama seiring bertambahnya usia, itu menjadi lebih dari sekadar tempat untuk buang hajat. Itu menjadi satu-satunya ruang di rumah di mana tidak ada yang mengganggu, di mana tidak ada yang bertanya. Selama bertahun-tahun saya mendengarnya berulang kali dari pasien saya, pria-pria baik di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, yang memberitahu saya, terkadang dengan rasa malu, bahwa mereka sering masturbasi sambil duduk di toilet. Awalnya karena kemudahan, lalu menjadi rutinitas. Tapi inilah yang kebanyakan dari mereka tidak pernah tahu. Posisi itu yang terasa aman secara diam-diam merusak mereka. Bukan dengan cara yang dramatis atau menyakitkan, tetapi secara perlahan, halus, dan terus-menerus seiring waktu. Ketika Anda duduk membungkuk ke depan, paha menekan ke atas, perut menegang, Anda tanpa sadar memotong sirkulasi ke area yang sedang Anda coba rangsang. Dasar panggul Anda, kelompok otot yang menopang kandung kemih dan prostat, dipaksa ke dalam keadaan tertekan dan tegang. Aliran darah terbatas, saraf terjepit, dan prostat Anda pintu gerbang menuju kenikmatan dan buang air kecil termas berulang kali tanpa Anda sadari. Kebiasaan ini menciptakan efek domino. Tubuh seiring waktu menjadi meradang dalam diam. Peradangan itu menyebabkan pembengkakan mengiritasi saraf di sekitar kandung kemih, dan iritasi itu mengirimkan alarm palsu ke otak Anda. Alarm yang membangunkan Anda di malam hari, alarm yang membuat Anda merasa harus pergi, bahkan ketika kandung kemih Anda tidak penuh. 2. Saya telah melihatnya berulang kali, pria yang mengira mereka memiliki kandung kemih yang terlalu aktif, padahal sebenarnya itu adalah area panggul yang terlalu tegang yang meminta kelegaan. 2. Saya ingat seorang pasien, Marvin, yang mengatakan kepada saya setelah kami mengubah satu kebiasaan ini berdiri alih-alih duduk. Santai alih-alih terburu-buru ia beralih dari bangun 3 kali semalam menjadi sekali dan akhirnya tidak sama sekali. Dan dia tidak memerlukan satu pil pun untuk sampai di sana. Yang paling mengejutkannya bukanlah seberapa cepat keadaannya membaik, melainkan bagaimana kebiasaan kecil yang tidak disadari dapat menyebabkan masalah sebesar itu. Dan percayalah, dia tidak sendirian. Karena bahkan jika Anda berdiri, bahkan jika Anda sudah berhenti duduk sama sekali, masih ada satu hal yang dilakukan kebanyakan pria yang benar-benar mengacaukan sistem mereka setiap kali mereka mencoba mencapai pelepasan. Dan itu semua berkaitan dengan seberapa cepat mereka mencoba untuk menyelesaikannya. San, bagaimana kesalahan masturbasi membingungkan kandung kemih Anda? Saya pernah bertanya kepada seorang pasien, ketika Anda bangun di malam hari, seberapa banyak sebenarnya Anda buang air kecil? Dia berhenti sejenak dan berkata, jujur dok, terkadang hanya sedikit sekali.
tapi dorongannya terasa mendesak. Seolah-olah saya akan meledak. Itulah kuncinya. Karena ini bukan hanya tentang seberapa penuh kandung kemih Anda. Ini tentang seberapa bingung kandung kemih Anda telah menjadi. Anda lihat, sistem buang air kecil tubuh Anda tidak bekerja berdasarkan volume saja. Ia bekerja berdasarkan sinyal. Kandung kemih Anda terus-menerus mengirimkan pesan ke otak Anda melalui jaringan saraf yang rumit. Tetapi ketika saraf-saraf itu teriritasi baik karena peradangan, ketegangan panggul, atau tekanan jangka panjang, mereka mulai salah mengirim sinyal. Mereka mengirim alarm palsu. Dan salah satu penyebab terbesar dari iritasi itu, cara Anda menyentuh diri sendiri, terutama jika Anda melakukannya dengan kekuatan, ketegangan, atau urgensi. Ketika Anda mencengkeram terlalu erat atau terburu-buru, Anda tidak hanya mempercepat segalanya, Anda juga mengajari sistem saraf Anda untuk beroperasi dalam mode panik. Dasar panggul menegang, otot-otot di sekitar prostat berkontraksi, aliran darah menjadi tidak menentu, dan saraf-saraf sensitif itu mulai memperlakukan setiap sensasi kecil seolah-olah itu adalah keadaan darurat. Sekarang, kalikan pola itu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Tubuh Anda mulai hidup dalam sebuah siklus di mana bahkan tekanan terkecil di kandung kemih dapat memicu panggilan bangun jam 2 pagi. Anda terhuyung-huyung ke kamar mandi hampir tidak menghasilkan aliran dan bertanya-tanya apakah ini memang yang dirasakan saat menua. Tapi inilah yang saya ingin Anda dengar. Tidak harus seperti ini. Saya punya pasien yang benar-benar membalikkan siklus ini, bukan dengan obat-obatan, tetapi dengan kesadaran. Mereka melambat, melunakkan cengkeraman mereka, berhenti memaksa, dan mulai mendengarkan. Dan seiring waktu, saraf mereka menjadi tenang, urgensi memudar, dan tidur kembali. Ini bukan tentang apa yang salah dengan kandung kemih Anda. Ini tentang bagaimana ia telah distimulasi secara berlebihan dan disalahpahami terlalu lama. Dan solusinya dimulai bukan hanya dengan melakukan lebih sedikit, tetapi dengan melakukannya secara berbeda. Karena dalam beberapa menit berikutnya kita akan menjelajahi pergeseran yang membuat semua perbedaan pendekatan sentuhan yang sederhana namun kuat yang mungkin tampak berlawanan dengan intuisi pada awalnya, tetapi sebenarnya dapat memprogram ulang sistem Anda untuk penyembuhan, kekuatan, dan kepuasan yang lebih dalam. Lembut itu kuat. Memprogram ulang rutinitas Anda selama bertahun-tahun. Saya telah melakukan lebih banyak percakapan daripada yang bisa saya hitung dengan pria yang duduk di seberang saya. Lengan terlipat, mata sedikit tidak yakin, dan mengatakan sesuatu seperti, "Dok, saya hanya ingin cepat selesai. Saya tidak butuh semua embel-embel itu. Saya hanya butuh kelegaan." Dan saya mengerti. Hidup mengajari kita untuk cepat, efisien, bahkan diam-diam. Selama puluhan tahun, banyak dari Anda bekerja keras, membesarkan keluarga, menghadapi stres, dan tidak memiliki kemewahan untuk bersikap lambat atau lembut. Anda masuk, keluar, dan melanjutkan hidup. Tetapi yang tidak ada yang memberitahu Anda adalah bahwa setelah usia 60, tubuh Anda tidak membutuhkan kecepatan. Ia membutuhkan kelembutan. Ketika Anda terburu-buru dalam pemuasan diri, ketika Anda memperlakukannya seperti tugas lain yang harus diselesaikan, sistem saraf Anda tidak rileks, ia justru menegang. Otot-otot Anda tidak melunak, mereka menegang. Dan alih-alih menerima manfaat hormonal dari koneksi seperti oksitosin, dopamin, atau serotonin, Anda mendapatkan lonjakan ketegangan yang diikuti oleh kejatuhan. Anda mungkin mencapai klimaks, tetapi itu membuat Anda merasa terkuras, bukan puas. Tetapi ketika Anda melambat, semuanya berubah. Saya telah menyaksikan pria berusia 70-an menemukan lapisan sensasi baru hanya dengan memberi diri mereka izin untuk lebih lambat. Mereka belajar menyentuh dengan kesadaran, untuk bernapas, untuk berhenti sejenak di antara gerakan, untuk beralih dari tekanan ke kehadiran. Dan ketika mereka melakukannya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sistem saraf mereka mulai merasa aman lagi. Otot-otot panggul berhenti menegang. Darah mengalir bebas. Tubuh mulai sembuh dari paksaan dan ketegangan selama bertahun-tahun. Seorang pria berusia 66 tahun mengatakan kepada saya bahwa dia menangis saat pertama kali melambat.
Bukan karena kesedihan, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, dia merasakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang dalam. Dia berkata, "Saya tidak menyadari betapa terputusnya saya dari tubuh saya sendiri. Melambat membuat saya merasa hidup kembali. Anda lihat, kenikmatan tidak dimaksudkan untuk diburu-buru, tidak sekarang, tidak pada usia ini. Itu dimaksudkan untuk diterima. Namun bahkan jika Anda melakukan segalanya dengan lembut dan penuh perhatian, masih ada satu pertanyaan krusial yang tersisa. Seberapa sering itu terlalu sering atau terlalu jarang? Karena dalam hal memulihkan ritme tubuh Anda, frekuensi sentuhan lebih penting daripada yang disadari kebanyakan pria. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Wow, apa yang dapat Anda harapkan dalam 7 hari? Salah satu pertanyaan paling umum yang saya dengar setelah memandu seorang pria melalui perubahan ini adalah, "Dok, apakah ini benar-benar akan membuat perbedaan?" Dan jawaban saya selalu sama, ya. Jika Anda memberikan tubuh Anda rasa hormat yang telah dimintanya, ia akan merespons. Tidak dalam semalam, tidak sekaligus, tetapi seringkali lebih cepat dari yang Anda bayangkan. Saya telah melihatnya terjadi hanya dalam 7 hari. Ada seorang pria bernama Ed, dia berusia 71 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah, kakek yang bangga dari 5 cucu. Selama bertahun-tahun ia telah menerima bahwa bangun di malam hari untuk buang air kecil hanyalah bagian dari penuaan. Dia bangun 2 atau 3 kali setiap malam, frustrasi, lelah, dan berpikir mungkin dia memerlukan obat yang lebih kuat. Tetapi ketika kami berbicara dan saya menjelaskan bagaimana cara dia menyentuh dirinya sendiri terburu-buru, duduk tegang, mungkin secara diam-diam mengiritasi prostatnya, dia tampak terkejut, bahkan skeptis. Namun dia setuju untuk membuat beberapa perubahan kecil. Berdiri alih-alih duduk, melambat alih-alih terburu-buru, dan bernapas alih-alih menahan. 7 hari kemudian dia menelepon saya, suaranya lebih ringan. "Saya tidur nyenyak sepanjang malam untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun," katanya. "Saya benar-benar merasa istirahat pagi ini, Dok. Saya tidak tahu itu bisa bekerja secepat itu." Dan Ed tidak sendirian. Ketika pria mulai memperlakukan tubuh mereka dengan kesabaran alih-alih tekanan, dengan kelembutan alih-alih ketegangan, sistem mereka mulai menyeimbangkan kembali. Mereka tidur lebih nyenyak. Mereka merasa tidak terlalu mendesak. Mereka mendapatkan kembali rasa kontrol yang tenang yang sebagian besar dari kita bahkan tidak sadari telah hilang sampai kembali. Hanya dalam 1 minggu banyak pria melaporkan hanya bangun sekali per malam atau tidak sama sekali. Aliran urin mereka membaik, energi mereka pulih, dan mungkin yang paling penting mereka mulai merasa memiliki harapan lagi. Bukan karena mereka telah memutar balik waktu, tetapi karena mereka akhirnya belajar bagaimana bekerja dengan tubuh mereka. Bukan melawannya. Tetapi yang paling ingin Anda dengar adalah ini. Hasilnya bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, psikologis. Mereka mengingatkan Anda bahwa Anda masih mampu berubah, masih mampu merasa baik lagi. Namun bahkan dengan semua kemajuan ini, ada satu bagian terakhir yang tidak pernah dipikirkan oleh kebanyakan pria. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan dengan tangan Anda atau seberapa sering. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang emosional, sesuatu yang spiritual. Dan mungkin ini adalah bagian yang paling penting dari semuanya. Leo, ini bukan tentang rasa malu. Ini tentang kebijaksanaan. Salah satu hal yang paling memilukan yang saya lihat dalam karir saya adalah berapa banyak pria lanjut usia yang membawa rasa malu secara diam-diam seputar sesuatu yang seharusnya tidak pernah menjadi sumber rasa bersalah, menyentuh tubuh mereka sendiri. Beberapa berhenti sama sekali, berpikir mereka terlalu tua, terlalu lelah, atau terlalu rusak. Yang lain terus melakukannya tetapi secara rahasia, terburu-buru seolah-olah itu adalah sesuatu yang harus disembunyikan, sesuatu yang harus ditahan daripada dinikmati. Dan terlalu banyak yang merasa seolah-olah mereka telah kehilangan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang bermakna sama sekali. Tapi izinkan saya mengatakan ini dengan jelas dari satu manusia ke manusia lainnya, tubuh Anda masih penting. Kenikmatan Anda masih penting dan hubungan Anda dengan diri sendiri, terutama di musim kehidupan ini, sekarang lebih penting dari sebelumnya.
Ini bukan tentang menjadi muda lagi. Ini tentang menjadi hadir, tentang melepaskan kebiasaan lama yang tidak lagi melayani Anda, dan merangkul jenis kekuatan baru yang berakar pada kesabaran, kehadiran, dan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dibutuhkan tubuh Anda sekarang. Ketika Anda mendekati pemuasan diri dengan niat bukan untuk melarikan diri tetapi untuk terhubung kembali, Anda berhenti memperlakukannya seperti tugas mekanis dan mulai menghormatinya sebagai sesuatu yang sakral. Anda beralih dari performa ke kehadiran, dari rutinitas ke hubungan dengan diri sendiri. Pergeseran itu sehalus apapun sangat kuat. Karena ketika Anda menghilangkan rasa malu, Anda memberi ruang bagi kesadaran. Ketika Anda berhenti bersembunyi, Anda mulai sembuh. Dan ketika Anda berhenti mendorong tubuh Anda dan mulai mendengarkannya, semuanya mulai berubah. Bagaimana Anda tidur, bagaimana perasaan Anda, bahkan bagaimana Anda berjalan di dunia. Saya telah melihat pria menemukan kembali kepercayaan diri yang mereka kira telah hilang selamanya. Saya telah melihat pernikahan diam-diam menyala kembali hanya karena seorang pria berani memperlakukan dirinya sendiri dengan lebih hati-hati. Saya telah melihat hati yang kesepian menemukan kedamaian, bukan dengan mengejar sesuatu di luar diri mereka, tetapi dengan akhirnya pulang ke tubuh mereka sendiri dengan martabat dan anugerah. Dan kebenarannya adalah perubahan semacam ini tidak datang dari kemauan keras, itu datang dari kebijaksanaan dari belajar, menyesuaikan diri dan menghormati tahap kehidupan yang Anda jalani sekarang. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Bagaimana saya mengambil semua yang baru saja saya pelajari dan benar-benar menerapkannya hari demi hari, malam demi malam sampai tidur saya, kekuatan saya, dan harga diri saya kembali? Mari kita rangkum semuanya. Kesimpulan, merangkum semuanya. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berbicara kepada Anda bukan hanya sebagai seorang dokter, tetapi sebagai seseorang yang sangat menghormati tantangan sunyi yang Anda hadapi setiap hari. Saya tahu bagaimana rasanya bangun malam demi malam bertanya-tanya mengapa tubuh Anda tidak bekerja seperti dulu. Saya telah melihat frustrasi, kelelahan, kekecewaan diam-diam pada pria-pria baik yang berpikir mereka telah kehilangan keunggulan mereka. Tetapi kebenarannya adalah, apa yang Anda alami bukanlah kegagalan, itu hanya cara tubuh meminta jenis perawatan yang berbeda. Kita telah berbicara tentang bagaimana prostat, dasar panggul, dan kandung kemih Anda semuanya terhubung, dan bagaimana bahkan kebiasaan kecil yang tidak disadari seperti duduk dan terburu-buru saat melakukan pemuasan diri dapat mengiritasi sistem yang rumit itu. 3. Kita telah mengungkap bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu membingungkan kandung kemih Anda, membuat saraf Anda salah mengirim sinyal, dan mencuri tidur Anda. Dan kita telah melihat bagaimana melambat, melepaskan tekanan, mengubah posisi, dan menghubungkan kembali secara emosional dapat mulai membalikan kerusakan, seringkali hanya dalam 7 hari. Tetapi lebih dari teknik atau kiat apapun yang saya harap Anda bawa adalah ini. Anda tidak rusak, Anda tidak terlalu tua, Anda belum kehabisan waktu. Apa yang Anda butuhkan sekarang bukanlah melawan tubuh Anda, tetapi mendengarkannya. Bukan untuk mendorong lebih keras, tetapi untuk melunak. Untuk bergerak dengan kesadaran, untuk memperlakukan babak kehidupan ini dengan kebijaksanaan, anugerah, dan kekuatan yang sama yang membawa Anda melewati semua babak lainnya. Karena penyembuhan bukan hanya tentang memperbaiki masalah, ini tentang menghubungkan kembali dengan siapa Anda di bawah semua itu. Seorang pria dengan martabat, seorang pria dengan nilai, seorang pria yang masih pantas mendapatkan istirahat malam penuh, tubuh yang sehat, dan rasa kontrol yang tenang dan percaya diri. Mulailah malam ini dengan lembut, dengan niat, dan saksikan apa yang terjadi selanjutnya. Jika pesan ini membantu Anda, bahkan dalam cara kecil, mohon luangkan waktu untuk menyukai video ini. Bagikan dengan teman yang mungkin membutuhkannya, dan tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu saya pendapat Anda. Suara Anda penting di sini. Dan jika Anda ingin mendukung lebih banyak konten seperti ini yang dibuat khusus untuk pria berusia 60-an, 70-an, dan seterusnya, pertimbangkan untuk memberikan donasi kecil. Setiap bantuan membantu kami menjangkau lebih banyak pria yang mencari jawaban, tetapi terlalu sering menderita dalam diam.
Terima kasih telah berada di sini dan telah mengambil langkah pertama untuk hidup dengan lebih banyak kekuatan, istirahat, dan martabat.